Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaliatul Apnah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun satuan makhluk hidup yang berada dalam ekosistem yaitu yang pertama ada individu. Individu sendiri adalah makhluk hidup tunggal. Yang kedua, ada populasi. Populasi sendiri adalah sekelompok individu dari satu spesies. Yang ketiga, ada komunitas. Nah, komunitas sendiri adalah berbagai populasi dari spesies yang berbeda hidup bersama. Dan yang keempat, ada ekosistem. Ekosistem sendiri adalah kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, ada bioma, yaitu ekosistem yang terdapat di wilayah geografis yang sama dengan iklim dan kondisi lingkungan yang sama. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer sendiri adalah tempat makhluk hidup berada. Organisme autotrof. Autotrof adalah suatu jenis organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber makanannya sendiri. Pada umumnya, autotrof ini dalam menghasilkan makanannya hanya membutuhkan karbon dioksida dan beberapa senyawa anorganik sederhana. Organisme yang umumnya masuk ke dalam kategori autotrof adalah tanaman plante. Fotosintesis sendiri merupakan cara tumbuhan untuk membuktikan jenisnya, yaitu autotrof. Klasifikasi autotrof dalam prosesnya mensintesis senyawa yang bersifat organik seperti karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Autotrof diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu fototrof dan kemoautotrof. Organisme heterotrof. Heterotrof adalah suatu organisme yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanannya sendiri. Pada umumnya, organisme heterotrof membutuhkan senyawa organik. Heterotrof sering dianggap sebagai konsumen karena pada organisme ini terletak pada tingkat sekunder atau tersier. Organisme heterotrof terbagi menjadi 5 jenis yang berbeda dalam memperoleh makanannya, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, detritivora, dan pengurai. Klasifikasi heterotrof. Autotrof dan heterotrof. 1. Sesama makhluk hidup. 2. Sesama membutuhkan cahaya matahari dan air. 3. Persamaan membentuk piramida makanan. Nah, di sini ada perbedaan autotrof dan heterotrof. Itu 1. Produksi makanan, 2. Klorofil, 3. Tingkatan rantai makanan. Contoh autotrof dan heterotrof. 1. Contoh organisme autotrof. Sebagian besar dari autotrof mengubah sinar energi dari matahari yang kemudian digunakan dalam proses fotosintesis. Contoh organisme heterotrof. Contoh dari organisme heterotrof adalah semua jenis hewan, bakteri, jamur, dan beberapa protista. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana saling hubungan di antara komponen ekosistem? Dalam suatu ekosistem ada makhluk hidup yang disebut komponen biotik dan benda tak hidup yang disebut sebagai komponen abiotik. Mereka saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu kesatuan dan membentuk keteraturan. Jika fungsi setiap komponen tidak terganggu, maka keseimbangan dan ekosistem akan terus terjaga. Jadi, di dalam suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan antar komponen. Ekosistem dapat dikatakan seimbang apabila jumlah antara produsen, konsumen 1, dan konsumen 2 seimbang. Adapun saling ketergantungan antar komponen ekosistem dapat terjadi melalui antar komponen biotik atau antara komponen biotik dan abiotik. Yang pertama adalah hubungan antar komponen biotik.
Di antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah saling ketergantungan. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan saling mendukung kehidupan, baik secara langsung maupun tak langsung. Yang kedua, ada hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Keberadaan komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan dapat memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Begitu juga sebaliknya, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik, yaitu tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan dan tanah menjadi subur. Tetapi apabila tidak ada tumbuhan, maka air tidak dapat tertahan dan dapat menyebabkan tanah menjadi longsor dan tandus. Sedangkan komponen abiotik yang tidak tergantung dengan komponen biotik lainnya antara lain adalah gaya gravitasi, matahari, dan tekanan udara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe ekosistem. Apa saja sih tipe-tipe ekosistem yang ada di lingkungan hidup? Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada ekosistem air dan ekosistem darat. Di dalam ekosistem air terbagi lagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, di dalam ekosistem air tawar terbagi lagi menjadi ekosistem air tenang dan ekosistem air mengalir. Contoh dari ekosistem air tenang yaitu danau dan kolam. Sedangkan dari ekosistem air laut yaitu ada estuari atau muara sungai, zona intertidal atau zona pantai, zona neritik, dan zona laut terbuka. Yang pertama yaitu estuari atau muara sungai memiliki air yang dangkal sehingga dapat tembus cahaya. Contoh hewan yang hidup di sana yaitu kepiting, remis, dan cacing. Yang kedua ada zona intertidal atau zona pantai. Zona intertidal atau zona pantai merupakan zona perbatasan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Contoh makhluk hidup yang tinggal di sana adalah ganggang, timun laut, dan bintang laut. Yang ketiga ada zona neritik. Zona neritik merupakan bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Contoh makhluk hidup yang ada di sana yaitu terumbu karang. Yang keempat atau yang terakhir adalah zona laut terbuka. Pada zona laut terbuka, cahaya hanya masuk beberapa meter saja. Contoh ikan yang hidup di sana atau makhluk hidup yang hidup di sana adalah ikan tuna, lumba-lumba, dan paus. Selanjutnya yaitu ada ekosistem darat. Pada ekosistem darat terbagi menjadi 6 jenis ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem hutan gugur, ekosistem tundra, ekosistem taiga, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Yang pertama yaitu ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri yaitu curah hujan yang tinggi, hewan dan tumbuhan sangat beragam, dan memiliki tumbuhan khas seperti rotan dan anggrek. Yang kedua, ada ekosistem hutan gugur. Ekosistem hutan gugur memiliki ciri-ciri yaitu terdapat 4 musim. Tumbuhan yang ada di sana adalah campuran pohon beech maple dan oak hickory. Hewan yang ada di sana yaitu ada tupai, rusa, salamander, dan beruang hitam. Yang ketiga yaitu ekosistem tundra. Ekosistem tundra ini terdapat di kutub utara yang mempunyai curah hujan yang rendah. Tumbuhan yang hidup di sana yaitu tumbuhan lumut kerak. Sedangkan hewan yang hidup di sana yaitu ada serigala, beruang kutub, dan rusa kutub. Yang keempat ada ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini terdapat di belahan bumi bagian utara dan pegunungan daerah. Suhu pada musim dingin di sana sangat rendah. Hutan yang terdiri dari atas satu spesies seperti pinus dan cemara. Hewan yang hidup di sana merupakan hewan pemakan biji-bijian seperti tupai, serangga, dan burung finch. Yang kelima yaitu ada ekosistem padang rumput. Nah, pada ekosistem padang rumput ini terdapat pada iklim sedang sampai tropis
dengan curah hujan 25 cm sampai 75 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup di sana dominan rumput. Hewan yang hidup di sana yaitu ada jerapah, gajah, bison, dan singa. Yang terakhir ada ekosistem gurun. Pada ekosistem gurun, di sana sangat gersang dan curah hujannya sangat rendah. Suhu pada siang hari sangat panas, sedangkan pada malam hari sangat dingin. Di sana terdapat tumbuhan kaktus dan hewan unta. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai rantai makanan. Langsung saja disimak videonya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Pastinya, pertama-tama kita ingin mengetahui pengertian dari rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan merupakan gambaran peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem, misalnya di kebun, sawah, sungai, hutan, laut, dan yang lainnya. Pada kenyataannya, dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkatan trofik, yaitu yang pertama, rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya, kelinci yang dimakan ular, ular yang dimakan elang. Yang kedua, rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer, contohnya elang yang mati dan menjadi bakteri. Ketiga, rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan, contohnya pohon besar yang ditumbuhi oleh benalu. Ada 2 tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Yang kedua, rantai makanan sisa, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor, contohnya serpihan daun yang dimakan oleh cacing tanah yang dimakan oleh ayam, dan ayam yang dimakan oleh manusia. Contoh rantai makanan yang terjadi di sawah. Kita bisa melihat pada gambar tersebut adanya proses dimakan dan memakan antara produsen dan konsumen. Rumput di sawah merupakan produsen yang menjadi sumber makanan bagi belalang sebagai konsumen tingkat pertama. Belalang merupakan konsumen tingkat pertama yang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan ular akan mati menjadi dekomposer atau pupuk alami kembali kepada rumput. Kesimpulan, jadi rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam peristiwa ini, terjadi proses perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup yang memakan, yaitu dari produsen ke konsumen teratas.
Jaring-jaring makanan merupakan hubungan dimakan dan memakan antar makhluk hidup dengan jumlah jenis yang banyak dan dibuat secara bercabang-cabang. Contohnya, di sini ada rumput. Lalu rumput tidak hanya dimakan oleh satu makhluk, tetapi 3. Di sini ada ulat, belalang, dan juga tikus. Lalu mereka dimakan lagi oleh hewan lain, yaitu katak, ayam, dan ular. Di sini bercabang lagi. Lalu mereka dimakan lagi oleh ular dan juga burung elang.